Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana minimati faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat dari berbagai bidang di dalam aspek kehidupan ini. Tak lupa, salawat beserta salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin wal tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 12180302005. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran tentang menjelaskan apa itu makiyah dan madaniyah. Di video kali ini akan membahas tentang makiyah dan madaniyah meliputi 3 poin. Yang pertama, pengertian makiyah dan madaniyah, dan yang kedua, cara mengetahui apa itu makiyah dan madaniyah. Yang ketiga, ciri-ciri spesifik makiyah dan madaniyah. Poin yang pertama adalah pengertian makiyah dan madaniyah. Pengertian makiyah dan madaniyah ini secara terminologi para sarjana muslim mengemukakan 4 perspektif. Yang pertama, perspektif secara masa turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah perspektif tempat turunnya Al-Quran. Yang ketiga adalah objek pembicaraan. Dan yang keempat adalah tema pembicaraan. Masa turunnya Al-Quran ini didefinisikan bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun ketika Nabi telah hijrah, telah melaksanakan hijrah. Kendati pun ayat-ayat yang turun di Mekah, namun ketika Nabi telah hijrah, maka ayat-ayat tersebut termasuk golongan dari Madaniyah. Yang kedua adalah tempat Al-Quran. Didefinisikan bahwa tempat Al-Quran ini adalah Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Mekah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Yang ketiga adalah objek pembicaraan. Objek pembicaraan ini ialah didefinisikan bahwa Makkiyah merupakan khitab orang-orang Mekah, dan Madaniyah adalah merupakan ayat-ayat khitab orang-orang Madinah. Yang keempat adalah tema pembicaraan. Oke, itu definisi dari Makkiyah dan Madaniyah. Untuk poin selanjutnya ialah cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini ada dua cara. Yang pertama, pendekatan transmisi, yaitu melihat dari riwayatnya, dilihat dari kevalidannya, dan apakah ayat-ayat Al-Quran ini dilihat secara langsung turunnya oleh sahabat Nabi ini. Yang kedua adalah pendekatan analogi. Pendekatan analogi ini sangat berhubungan dengan poin yang ketiga. Poin ketiga adalah ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah ini terbagi ke dalam 2 titik. Yang pertama titik analogi, yang kedua adalah titik tematis. Ciri-ciri Makkiyah berdasarkan titik analogi, mari saya bacakan ya. Yang pertama adalah
Di dalamnya terdapat ayat sajadah. Yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Yang ketiga, dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Yang keempat adalah ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis. Yang keempat, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf terpotong-potong, seperti alif, lam, mim, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan titik tematis, makiyah, ciri-cirinya ialah yang pertama, menjelaskan ajakan monoteisme, ibadah kepada Allah semata, menetapkan risalah kenabian, penetapan hari kebangkitan dan pembalasan, uraian tentang kiamat dan perihalnya, neraka dan siksanya, surga dan kenikmatannya, dan mendebat kelompok musyrik dengan argumentasi-argumentasi rasional dan nakli. Yang kedua, menetapkan fondasi-fondasi umum bagi pembentukan hukum syara dan keutamaan-keutamaan akhlak yang harus dimiliki anggota masyarakat, juga berisikan celaan-celaan terhadap kriminalitas yang dilakukan kelompok musyrik, mengkonsumsi harta anak yatim secara zalim, serta uraian tentang hak-hak. Yang ketiga, menuturkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu serta perjuangan Muhammad dan dalam menghadapi tantangan-tantangan kelompok musyrik. Yang keempat, ayat dan suratnya pendek-pendek dan nadanya serta perkataannya agak keras. Dan yang terakhir, yang kelima, banyak mengandung kata-kata sumpah. Adapun analogi makiyah, ciri-cirinya yang pertama adalah mengandung ketentuan farid dan had. Yang kedua, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan para ahli kitab. Berdasarkan titik tematis, Madaniyah, ciri-cirinya yang pertama, menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, hudud, bangunan rumah tangga, warisan, keutamaan jihad, kehidupan sosial, aturan-aturan pemerintah, menangani perdamaian dan peperangan, serta persoalan-persoalan pembentukan hukum syara. Yang kedua, menghitabi ahli kitab Yahudi, memerangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan mengajaknya masuk Islam. Juga menguraikan perbuatan mereka yang telah menyimpang kitab Allah dan menjauhi kebenaran serta perselisihan setelah datangnya kebenaran. Yang ketiga, mengungkap langkah-langkah orang munafik. Yang keempat, surat dan sebagian ayat-ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. Itu mungkin ciri-ciri spesifik makiyah dan madaniyah. Dan itu juga mungkin penyampaian tentang makiyah dan madaniyah yang dapat disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena memang diri pribadi masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.